800 tahun yang lalu, seorang raja dari Kediri menuliskan sesuatu yang seharusnya mustahil dia ketahui. Dia tidak punya satelit, tidak punya komputer, tapi dia melihat tahun 2026 dengan sangat jelas. Dia melihat dunia yang kita tinggali sekarang. Dunia yang sedang berada di titik nadir. Banyak yang mengira jangka Jayabaya hanyalah dongeng pengantar tidur. Tapi ketika bait demi baitnya mulai terwujud, di depan mata kita hari ini, mulai dari krisis, pangan global hingga ancaman perang, besar pertanyaannya, bukan lagi apakah ini nyata, tapi seberapa banyak waktu yang tersisa bagi kita. Hari ini kita akan membedah kode Jayabaya bukan sebagai klinik, tapi sebagai peringatan politik dan budaya paling akurat dalam sejarah Nusantara. Selamat datang di akhir zaman kala Bendu. Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang bukan sekadar penguasa tapi seorang visioner. Melalui olah batin dan pengamatan astronomi, beliau membagi zaman menjadi 3. Kali Swara, Kali Yoga, dan yang kita takuti, Kali Sangara. Sekarang kita diyakini sedang berada di puncak zaman kala Bendu, zaman di mana tatanan dunia jungkir balik. Yang benar disalahkan, yang salah dipuja. Mari kita lihat buktinya satu persatu. Ramalan pertama, Pasar Hilang Kumandange. Pasar kehilangan suaranya. Dulu pasar adalah pusat teriakan dan tawar-menawar. Hari ini, pasar-pasar besar di Jakarta dan dunia mulai membisu. Suara pasar berpindah ke layar ponsel Anda. Transaksi terjadi dalam sunyi melalui algoritma. Jayabaya melihat hilangnya ruh dalam ekonomi, di mana manusia hanya dianggap sebagai angka konsumsi oleh sistem raksasa. Wong nyari pangan kayak gabah di interi. Orang mencari makan seperti beras di atas nampan yang digoyang. Sulit dan penuh perebutan. Inflasi 2026 adalah manifestasi nyata dari bait ini. Ratu Podorembugan, para pemimpin dunia terus bertemu di meja-meja mewah. Tapi perhatikan hasilnya, tidak ada kedamaian. Setiap pertemuan hanya melahirkan aliansi perang baru. Ketegangan di Pasifik dan Eropa bukan sekadar berita. Ini adalah catur geopolitik yang sudah diramalkan. Jayabaya menyebut adanya konflik besar yang akan melibatkan bangsa kulit putih dan bangsa kulit kuning. Wong bener dadi tenger, wong salah bunga-bunga. Orang jujur tersingkir, pembohong berpesta. Di era post-truth 2026, kebenaran adalah korban pertama di medan perang informasi digital. Jayabaya meramalkan generasi yang lupa asal-usul, budaya instan dan hedonisme merajalela. Anak muda berlomba viral dengan cara apapun, mengorbankan nilai-nilai luhur yang dulu kita pegang teguh. Ake janji ora ditepati, banyak janji tidak ditepati. Pemimpin datang dan pergi dengan retorika manis, namun rakyat tetap sengsara. Siklus ini terus berulang, memupuk apatisme. Linduping Pitu Sedino, gempa 7 kali sehari, alam seolah mengirim peringatan paling keras. Getaran ini bukan hanya dari bumi, tapi dari ketidakseimbangan yang kita ciptakan. Perubahan iklim 2026 bukan lagi teori. Ini adalah realitas pahit, musim yang tak menentu, bencana yang makin ekstrim. Alam sedang membersihkan diri, bersiap untuk awal yang baru. Tapi apakah kita selamat dari proses pembersihan ini? Banyu sitik akeh regeje, air sedikit banyak sampahnya. Air bersih menjadi komoditas langka. Kesenjangan akses sumber daya vital memicu konflik baru di banyak negara. Di tengah kegelapan kala Bendu, Jayabaya memberikan satu harapan, Satrio Piningit, sosok yang tersembunyi, yang akan muncul saat dunia mencapai titik terendah. Tapi siapa dia sebenarnya? Dia bukan dari golongan elit politik, dia akan muncul dari rakyat biasa, dengan kesederhanaan, namun memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Dia akan menyatukan kembali serpihan Nusantara yang terpecah. Mungkin Satrio Piningit bukan satu orang,
Mungkin dia adalah manifestasi dari kesadaran kolektif kita. Ketika kita berhenti berharap pada pahlawan dan mulai bertindak sebagai pahlawan untuk diri sendiri dan lingkungan. Jayabaya memberikan petunjuk, kembali ke akar, menghargai kearifan lokal, menjaga alam dan membangun ketahanan pangan mandiri. Ini adalah fondasi kuat untuk menghadapi guncangan global. Setelah badai Kalabendu akan datang zaman Kalasuba, zaman keemasan, di mana keadilan dan kemakmuran kembali berkuasa. Ini adalah siklus yang tak terhindarkan, tapi seberapa cepat kita mencapainya, tergantung pada kita. Kode Jayabaya bukanlah untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami. Ini adalah peringatan dan juga harapan. Dunia sedang berubah dan kita adalah bagian dari perubahan itu. Maukah kita sekadar menjadi penonton atau menjadi arsitek dari zaman keemasan yang baru? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar dan mari kita bangun Kalasuba bersama-sama. Jayabaya meramalkan masa di mana manusia bertingkah seperti mesin. Di 2026, ketergantungan kita pada AI membuat kita kehilangan kemampuan dasar. Apakah kita sedang berevolusi atau justru kehilangan jati diri sebagai manusia? Meripat sakranyang ora ono sing beru, mata sekeranjang, tapi tidak ada yang melihat. Kita diawasi oleh ribuan kamera dan data, tapi kejahatan dan ketidakadilan justru makin sulit dideteksi karena tertutup manipulasi digital. Banyak orang beragama, tapi kehilangan kasih sayang. Jayabaya mengingatkan tentang ritual yang hanya menjadi tontonan. Spiritualitas digantikan oleh konten, dan ketulusan dikalahkan oleh angka engagement. Bagi Jayabaya, waktu adalah lingkaran. 2026 bukan sekadar angka, tapi titik temu siklus besar. Memahami weton dan pranata mangsa bukan soal klinik, tapi cara nenek moyang kita membaca ritme alam agar tidak tergilas zaman. Akeh wong pinter tapi keblinger, banyak orang pinter tapi sesat pikir. Sistem pendidikan 2026 seringkali mencetak pekerja, bukan manusia. Kita diajar menghafal, bukan memahami esensi hidup. Solusi nyata Jayabaya, wong mulyo dadi sora, wong sora dadi mulyo. Siapkan kemandirian di tengah krisis keuangan global. Mereka yang punya akses langsung ke tanah dan air adalah pemenang sesungguhnya. Jangan hadapi 2026 sendirian. Jayabaya menegakkan sebuah sistem kecil. Ketika sistem besar goyah, komunitas lokal adalah sekoci penyelamat. Zaman gila ini akan berakhir. Kekacauan yang kita lihat di 2026 adalah kontraksi sebelum kelahiran baru. Kalabendu akan luntur digantikan oleh Kalasuba. Zaman di mana keadilan bukan lagi mimpi, tapi kenyataan pahit yang berbuah manis. Jayabaya meninggalkan kode ini bukan untuk membuat kita takut, tapi agar kita bersiap. Satrio Piningit mungkin tidak akan datang dari langit. Dia ada dalam dirimu, dalam setiap keputusan benarmu. Saya Arto Joyo Channel, sampai jumpa di zaman keemasan.